Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Terima kasih kepada Bu Yulis yang telah mempersilahkan kelompok 1 dari SD 19A untuk presentasi kali ini tentang miskonsepsi materi IPA biologi di SD. Next, lanjut. Kelompok 1 yaitu terdiri dari Dika Satya Ilhamuddin, Fajar Ramadan, Nurul Habibah, Fatmawati Yusuf, Dwi Wayuningsih, Muhammad Jelang Fajar Syahbani, dan Raihan Dika. Untuk pemateri pertama di pengertian konsepsi dan miskonsepsi. Konsepsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pengertian, rancangan, cita-cita yang telah ada di pikiran. Konsepsi dapat terbentuk dari pengalaman untuk menafsirkan peristiwa atau fenomena alam lainnya, sehingga setiap saat seseorang akan terus membangun konsepsinya. Next. Pengertian konsepsi dan miskonsepsi. Miskonsepsi merupakan suatu interpretasi konsep dalam suatu pernyataan yang tidak dapat diterima. Miskonsepsi menunjukkan pada suatu konsep yang tidak sesuai dengan pengertian ilmiah atau pengertian yang diterima para ilmuwan dalam bidang itu. Bentuknya dalam berupa konsep awal, kesalahan hubungan yang tidak benar, atau konsep-konsep gagasan yang salah, atau pandangan yang naif. Dengan demikian, miskonsepsi dapat diartikan sebagai suatu konsepsi yang tidak sesuai dengan pengertian ilmiah atau pengertian yang dimiliki oleh para ilmuwan. Next, Dwi. Penyebab miskonsepsi. Menurut Suparno, penyebab miskonsepsi dapat berasal dari luar atau dari dalam diri peserta didik. Penyebab miskonsepsi terjadi pada diri peserta didik. Di antaranya adalah 1. Peserta didik. Konsepsi awal peserta didik sebelum mengikuti pelajaran di sekolah merupakan salah satu penyebab miskonsepsi peserta didik. Yang kedua adalah pendidik. Beberapa miskonsepsi dapat terjadi karena pendidik kurang menguasai bahan pelajaran atau pemahaman pelajaran yang tidak benar atau kurang benar. Kemudian ada buku teks. Miskonsepsi biasanya berasal dari penjelasan atau uraian yang salah. Buku teks terlalu sulit bagi level peserta didik yang sedang belajar. Dapat menimbulkan miskonsepsi karena peserta didik sulit memahami isinya. Kemudian ada metode mengajar. Metode mengajar kadang bisa disalahpahamkan oleh peserta didik. Munajam mengemukakan bahwa miskonsepsi disebabkan oleh pemberian contoh maupun aplikasi yang kurang tepat dari konsep yang telah dipelajari, penggunaan analogi yang kurang tepat, serta penggunaan alat peraga yang tidak mewakili secara tepat konsep yang digambarkan. Fotosintesis. Pengertian. Untuk membuat makanan, tumbuhan hijau membutuhkan sinar matahari, air, tanah subur yang banyak mengandung zat hara dan karbon dioksida. Proses pertumbuhan hijau dalam membuat makanan disebut fotosintesis. Unsur pada fotosintesis yang pertama air, yang kedua CO2 atau karbon dioksida, yang ketiga O2 atau oksigen, yang keempat cahaya, yang kelima klorofil, yang keenam C2H12O6 atau
karbohidrat. Proses fotosintesis. Bulu akar menyerap air dan unsur hara yang terlarut dalamnya. Air bergerak menuju daun melalui jaringan xilem yang memanjang dari akar, batang, cabang, hingga daun. Karbon dioksida masuk melalui pori-pori daun yang disebut stomata. Stomata dapat membuka dan menutup tergantung banyak sedikitnya cahaya air yang sampai pada daun di bagian kloroplas, bagian yang mengandung klorofil, digunakan bersama karbon dioksida untuk proses fotosintesis. Melalui proses fotosintesis, tumbuhan mengubah air dan karbon dioksida tersebut menjadi karbohidrat dan oksigen dengan bantuan sinar matahari. Oksigen hasil fotosintesis dikeluarkan oleh tumbuhan melalui mulut daun atau stomata. Sebagian gas oksigen hasil fotosintesis digunakan untuk pernafasan tumbuhan. Sisanya dibebaskan ke udara. Oksigen tersebut digunakan oleh makhluk hidup lainnya untuk bernapas. Oleh karena itu, apabila kita pada siang hari duduk di bawah pohon yang daunnya hijau dan rindang, kita merasakan sejuk karena kita banyak menghirup oksigen dari hasil fotosintesis. Reaksi pada fotosintesis, bentuk reaksinya yaitu cahaya 6H2O ditambah 6CO2 menghasilkan C6H2O6 ditambah 6O2 klorofil. Reaksi ini biasanya terjadi pada siang hari karena membutuhkan bantuan cahaya matahari. Fotosintesis juga dapat terjadi dengan bantuan cahaya lampu, tetapi hasilnya tidak sebaik dengan bantuan sinar matahari. Miskonsepsi pada materi fotosintesis. Yang pertama, proses fotosintesis hanya terjadi pada siang hari dengan bantuan sinar matahari. Yang kedua, hanya tumbuhan hijau berdaun hijau yang memiliki klorofil yang mampu melakukan fotosintesis. Ketiga, klorofil terdapat di daun saja. Keempat, pada siang hari tumbuhan melakukan proses fotosintesis yang membutuhkan CO2 dan menghasilkan oksigen. Sedangkan pada malam hari tumbuhan melakukan bernapas yang membutuhkan oksigen dan menghasilkan CO2. Miskonsepsi pertama. Proses fotosintesis hanya terjadi pada siang hari dengan bantuan sinar matahari. Tetapi pada kenyataannya, proses fotosintesis tidak membutuhkan energi sinar matahari saja. Namun, energi cahaya apapun yang dapat membantu tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Dalam hal ini, energi cahaya matahari dapat digantikan dengan energi cahaya lampu neon. Proses fotosintesis tidak hanya terjadi pada siang hari dengan bantuan cahaya matahari, namun juga dapat terjadi pada malam hari dengan bantuan cahaya lampu neon. Miskonsepsi kedua, hanya tumbuhan berdaun hijau yang memiliki klorofil yang mampu melakukan fotosintesis. Tetapi pada dasarnya, tidak hanya tumbuhan hijau saja. Beberapa tumbuhan yang kebetulan memiliki zat warna tidak hijau juga mampu melakukan fotosintesis, seperti tumbuhan sirih merah. Tumbuhan ini memiliki zat warna daun yang disebut redofil. Demikian juga dengan tumbuhan yang memiliki xanthofil. Miskonsepsi ketiga, proses fotosintesis hanya terjadi pada siang hari dengan bantuan sinar matahari. Tetapi pada kenyataannya, proses fotosintesis tidak membutuhkan energi sinar matahari saja, namun energi cahaya apapun dapat membantu tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Dalam hal ini, energi cahaya matahari dapat digantikan dengan energi cahaya lampu neon. Proses fotosintesis tidak hanya terjadi pada siang hari dengan bantuan cahaya matahari, namun juga dapat terjadi pada malam hari dengan bantuan cahaya lampu neon. Lalu, miskonsepsi keempat, pada siang hari, tumbuhan melakukan proses fotosintesis yang membutuhkan CO2 dan menghasilkan oksigen. Sedangkan pada malam hari, tumbuhan melakukan bernapas yang membutuhkan oksigen dan menghasilkan CO2. Sehingga pada siang hari akan terasa nyaman, sejuk, dan segar, sedangkan pada malam hari akan terasa tidak nyaman.
Namun, pada hal ini sebenarnya pada siang hari atau malam hari tumbuhan sama-sama menghasilkan oksigen atau O2, tetapi ketika pada malam hari tumbuhan lebih banyak mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 daripada oksigen. Sehingga jika ada manusia yang bernapas di bawah pohon, dia akan merasa sesak karena oksigen atau O2 yang ada di sekitar manusia tersebut diserap oleh tumbuhan yang ukurannya lebih besar dari manusia tersebut. Konsep ilmiah. Konsep zat-zat yang diperlukan dalam proses fotosintesis pada tumbuhan hijau. Konsep proses fotosintesis membutuhkan cahaya, konsep zat-zat yang dihasilkan dari proses fotosintesis, konsep tumbuhan hijau mendapat makanan dari proses fotosintesis. Konsep alternatif yaitu konsep zat-zat yang diperlukan dalam proses fotosintesis pada tumbuhan hijau. Zat yang dibutuhkan dalam proses fotosintesis adalah air, karena air diperlukan untuk mempercepat pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Proses fotosintesis tidak dapat terjadi pada malam hari karena fotosintesis hanya dapat terjadi jika terdapat sinar matahari saja. Gas yang dihasilkan dalam jumlah besar oleh tumbuhan hijau ketika ada cahaya matahari adalah karbon dioksida, karena gas oksigen diperlukan dalam proses tersebut. Tumbuhan hijau memperoleh makanan dan zat hara di dalam tanah kemudian menggunakannya dalam proses fotosintesis. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Kesimpulan, miskonsepsi merupakan suatu interpretasi konsep-konsep dalam suatu pernyataan yang tidak dapat diterima. Miskonsepsi menunjuk pada suatu konsep yang tidak sesuai dengan pengertian ilmiah atau pengertian yang diterima para ilmuwan dalam bidang itu. Terbentuknya dapat berupa konsep awal, kesalahan hubungan yang tidak benar antar konsep-konsep, gagasan yang salah, atau pandangan yang naif. Dengan demikian, miskonsepsi dapat diartikan sebagai suatu konsepsi yang tidak sesuai dengan pengertian ilmiah atau pengertian yang dimiliki oleh para ilmuwan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Yulis dan kelompok 1 yang telah hadir dalam presentasi kali ini, dan Bu Yulis yang telah mempersilahkan presentasi. Untuk kurang lebihnya dimohon maaf pada penyampaian materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepan.